Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestie semua, jumpa lagi di Auriga Aruna Channel. Di video kali ini saya akan masih ngebahas tentang Dracula ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas Dracula dari masa kecil hingga masa remaja. Kali ini saya akan membahas tentang Dracula terlibat konflik peperangan. Nah, jadi di cerita sebelumnya, Dracula bersama adiknya Randu dikirim ke Turki oleh ayahnya sebagai jaminan keamanan di kota Wallachia. Pada saat Dracula di Turki, ayahnya Vlad II dan kakaknya Mircea tewas di tangan panglima perang kerajaan Hongaria, János Hunyadi. Sang ayah dan sang kakak dihabisi dalam kudeta yang dilakukan para tuan tanah dan pedagang yang tidak puas dengan pemerintahan Vlad II di Wallachia. János menunjuk Vladislav II sebagai pemimpin di Wallachia menggantikan Vlad II. Wallachia telah jatuh dalam cengkraman kerajaan Hongaria. Kerajaan Turki Ottoman lalu menugaskan Dracula untuk merebut kembali Wallachia. Dengan bantuan Turki, Dracula berhasil merebut kekuasaan di Wallachia. Namun, Dracula menduduki tahta Wallachia hanya 2 bulan saja, karena János Hunyadi berhasil mengusir dan menempatkan kembali Vladislav II sebagai pemimpin di Wallachia. Dracula pun hidup dalam pengasingan di Moldavia, kota kelahiran ibunya. Sementara itu, di Wallachia, Vladislav II malah mendukung kerajaan Turki Ottoman. János Hunyadi naik pitam. Kesempatan ini digunakan Dracula untuk mendekati János. Demi mendapatkan simpati kerajaan Hongaria, Dracula menjadi murtad. Ia memutuskan pindah agama dari Islam ke Katolik. Islamnya Dracula terjadi ketika dia menetap di Turki saat remaja. Keputusan Dracula menjadi mu'alaf semata-mata agar dibebaskan sebagai tawanan oleh kerajaan Turki Ottoman. Kini ia memutuskan memeluk agama Katolik. Cara ini dilakukan Dracula untuk membuktikan kesetiaannya pada pasukan salib. Dan di luar dugaan, János menerima Dracula sebagai penasehatnya. Dracula dianggap penting karena mengetahui kelemahan dan kelebihan kerajaan Turki Ottoman. János Hunyadi menempatkan Dracula di benteng Sibiu yang terletak di barat daya Transilvania. Tugas utama Dracula adalah menjaga perbatasan dari kemungkinan serangan Vladislav II. Saat bersamaan, tersiar kabar Konstantinopel telah jatuh ke tangan pasukan Turki Ottoman. Kerajaan Hongaria lalu memimpin pasukan salib, memimpin perang melawan pasukan Turki. János Hunyadi ditunjuk sebagai panglima perang. Saat itu, benteng terdepan pasukan Turki terletak di Belgrade, daerah perbatasan Serbia dan Hongaria. Untuk menyerang pos terdepan ini, Dracula mengusulkan agar melakukan 2 serangan sekaligus ke Belgrade dan Wallachia. Usul Dracula ini diterima dan taktik ini membawa kemenangan bagi pasukan salib. Pasukan János Hunyadi berhasil merebut benteng di Belgrade. Sementara itu, Dracula berhasil menusuk masuk ke Wallachia. Di Wallachia, Dracula terlibat duel dengan Vladislav II. Keduanya bertarung dikelilingi pasukan mereka masing-masing. Akhirnya, Dracula berhasil memenggal kepala Vladislav II. Seketika itu juga, para prajurit Vladislav II langsung menjatuhkan senjata sebagai tanda menyerah. Untuk kedua kalinya, Dracula menduduki singgasana Wallachia. Masa pemerintahan Dracula merupakan masa-masa teror yang sungguh mengerikan. Belum setahun berkuasa, dia telah membunuh ribuan orang. Para tuan tanah dan sanak kerabat Vladislav II dibunuh dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu disulap. Sebagai penguasa di Wallachia, Dracula menyatakan secara terbuka bahwa dirinya adalah musuh kerajaan Turki Ottoman.
Kenapa ya Dracula begitu dendam sama Turki? Padahal di sana Dracula mendapatkan perlakuan yang baik pada saat dia menjadi tawanan. Selama hidupnya, Dracula menyimpan dendam kepada dua pihak. Dendam pertama adalah ayahnya sendiri, Vlad II, karena Dracula menganggap ayahnya telah mengorbankan dirinya demi kekuasaan Wallachia. Sang ayah sengaja menjadikan Dracula dan adiknya Randu sebagai jaminan ke kerajaan Turki Ottoman. Sikap sang ayah ini membuat Dracula merasa terbuang di tempat yang asing. Sedangkan dendam yang kedua adalah dendam terhadap kerajaan Turki Ottoman. Dracula menganggap kerajaan Turki Ottoman yang menyebabkan dirinya kehilangan masa kecil yang seharusnya indah. Dracula lalu melampiaskan dendamnya itu dengan menghabisi umat Islam Turki. Sejarah mencatat sekitar 300.000 umat Islam dibantai Dracula di masa pemerintahannya di Wallachia. Kekejaman demi kekejaman yang dilakukan Dracula terhadap umat Islam membuat Sultan Kerajaan Turki Ottoman Muhammad Al-Fatih marah. Kemudian, pada tahun 1462 Masehi, Sultan mengirim 60.000 pasukan untuk menangkap Dracula. Sebagai pemimpin pasukan ditunjuklah Randu, adik Dracula sendiri. Kakak beradik ini akhirnya harus bertemu di medan tempur. Hayo, siapa sih yang menang di dalam peperangan ini? Oke, simak cerita di video selanjutnya ya. Bye!